Perkenalkan, saya Mufiti, mahasiswa dari STKIP Yapus Dopu, Prodi PGSD semester 6A, ingin memberikan video hasil dari observasi saya atau wawancara saya di SDN 2 Boja. Ayo kita simak videonya. Udah, mohon perhatiannya dulu. Tangan duduk siap. Duduk siap. Mohon perhatiannya ya, jangan lagi ada yang bersuara, berbicara sendiri ya. Sekarang perhatikan ibu dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat lagi. Ya. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya, walaupun tadi pagi kita sudah melaksanakan aktivitas yaitu senam bersama. Setelah senam kita juga melakukan kerja lagi. Kita tetap semangat ya. Sudah sarapan ibu semua? Alhamdulillah, berarti ya pembelajaran kita hari ini harus lebih semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, biar dalam proses pembelajaran kita diberikan kemudahan ya, kemudahan, kelancaran, dan supaya kalian cepat mengerti ya. Kita harus berdoa dulu. Ayo ya, kita berdoa. Sekarang kita akan belajar yaitu pendidikan pancasila yaitu karangan bunyi. Ya, perhatikan ya.
Indonesia ya, kita wajib bangga akan menjadi bagian dari NKRI. Apa NKRI kemarin aku menjadi Negara Kesatuan Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia apa saja? Siapa yang tahu? Kasih keterangan apa? Iya, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Bangga menggunakan bahasa Indonesia, apalagi? Siapa yang tahu? Apa? Bangga menggunakan bahasa Indonesia yang kedua apa lagi? Coba lihat di bukunya itu, perhatikan di bukunya. Apa lagi? Iya, menjaga dan tidak bangga menggunakan pakaian batik. Terus apa lagi? Coba lihat di halaman 83 itu semua ada itu di halaman 83. Iya, bangga menggunakan produk dalam negeri ya. Ya coba, Fitri kasih besar baca nomor 1, bangga berbahasa Indonesia. Bangga berbahasa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Pada tahun 2018, Badan Bahasa dan Mendikbud memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah yang ada di Indonesia dan belum termasuk dialek dan subdialeknya. Ya, perhatikan ya. Bangga berbahasa Indonesia ya. Nah, bangsa Indonesia ini memiliki banyak bahasa daerah. Setiap daerah yang ada di bangsa Indonesia ini memiliki bahasa daerah masing-masing, bahasa yang berbeda-beda. Kita ambil contoh kecilnya, contohnya di provinsi kita ini, yaitu provinsi apa? Ya, provinsi NTB. Di NTB ini ada beberapa bahasa yang berbeda-beda, yaitu bahasa daerahnya. Contoh, bahasa orang Sasak berbeda sama bahasa orang Sumbawa. Sumbawa juga dan Sasak berbeda juga sama bahasa orang Bima. Berarti di satu provinsi ini sudah ada beberapa perbedaan bahasa. Lalu yang menjadi pemersatu bahasa di tiap daerah itu harus kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Misalnya, contoh, Alwi pergi ke Mataram, yang tidak mungkin Alwi bertemu sama orang Lombok, dia menggunakan bahasa Dompu ya. Bila Dompu, kalau orang Lombok tersebut kan nggak ngerti. Ya. Begitu pula dengan orang Lombok, misalnya orang Lombok berkomunikasi dengan Alwin, dia menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan Alwin juga nggak mengerti. Lalu yang buat apa supaya komunikasi mereka lancar dan nyambung, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu yaitu bahasa pemersatu bangsa. Ya. Ya coba baca nomor 2.
ya. Kita sebagai bangsa Indonesia atau sebagai apa? Sebagai yang tinggal di negara kita tercinta ini ya, kita harus mencintai dan menggunakan produk yang dibuat oleh oleh negara Indonesia atau oleh anak bangsa ya. Baik dari segi pakaian, sepatu, makanan ya, ataupun skincare lainnya ya. Biasanya ya sebagian kecil atau sebagian besar ya, orang-orang itu kebanyakan itu ya, contoh di orang kota, kebanyakan mereka itu menggunakan produk lokal atau produk luar, produk luar ya. Nah, tanpa kita sadari itu dapat meminimkan penghasilan tiap produk Indonesia. Kalau kita menggunakan produk Indonesia, membeli semua pakaian ataupun produk lainnya di negara kita ini yang diciptakan atau dibuat langsung oleh anak bangsa, maka dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Contoh nomor 3, saya kira baca. Belajar dengan giat. Sebagai seorang pelajar, kalian memiliki kehadiran untuk belajar dengan giat. Hal tersebut bukan menjadi cara menunjukkan kebanggaan kalian sebagai dari bangsa Indonesia. Dengan belajar yang giat, kalian dapat meraih prestasi yang akan membanggakan NKRI dan berguna untuk kemajuan perkembangan bangsa. Iya, belajar dengan giat ya. Jadi kalian itu sebagai pelajar yaitu penerus generasi bangsa. Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Datang sekolah kalian tujuannya untuk belajar. Jangan hanya belajar di sekolah saja ya. Sepulang sekolah juga kalian bisa belajar. Menyisahkan waktunya walaupun sampai 10 atau 15 menit saja ya. Belajar ulang apa yang kalian catat di sekolah, belajar ulang apa yang kalian belajar di sekolah ya. Ya. Usahakan belajar 10 sampai 15 menit ya. Paling sedikit deh. Jangan banyak bermain. Bermain boleh saja, tetapi ya ingat juga belajar. Karena kalian itu adalah generasi penerus bangsa yang meneruskan ya. Bisa contoh punya ibu-ibu deh, kalianlah yang akan menggantikan ya. Menjadi bupati, DPR, guru, dokter dan sebagainya. Kalianlah yang akan menggantikan posisi itu. Maka kalian harus sekolah yang baik, belajar yang baik, berperilaku yang baik. Ya, coba buka halaman 84. Sudah 84? Sudah? Coba Ferus baca kena nomor apa? Iya, jangan bisa
merusak fasilitas umum. Apa saja sih fasilitas umum Ibu Soli? Apa saja? Apa saja fasilitas umum? Ya? Taman, apalagi? Rumah sakit, apa? Iya, gedung sekolah, apalagi? Stasiun, apalagi? Dermaga, apalagi? Yang di sini apalagi? Ya? Iya. Itulah fasilitas umumnya. Ibu ambil contoh kecil contohnya ini di sekolah ini. Ya sekolah yang kita dekati, yang kita sedang belajar ini yaitu fasilitas umum yang harus kita jaga. Harus kita jaga contoh kecil ya. Seperti misalnya tembok, papan, meja dan sebagainya. Itu tidak boleh kita rusakin ya. Tidak boleh juga kita coret-coret temboknya, mejanya ya. Itu harus kita jaga. Kalau kita jaga, ya contoh deh, contoh hal kecilnya di sekolah ini. Kalau kita jaga sekolah ini dengan baik, maka ya sekolah di sini akan merasa nyaman. Dijaga ya, mejanya ditenang-tenang, kursinya ditenang-tenang, dicoret-coret, temboknya dicoret-coret ya. Bunga di taman pun itu yang sudah rapi, jangan dicabut, jangan diinjak ya. Nah, contoh juga di lain tempat, misalnya di halte itu tempat kita duduk, menunggu atau beristirahat ya. Itu dijadikan dijadikan tempat nongkrong hanya rusak ya. Iya sih? Iya. Rusak. Semen tempatnya sudah hancur dan sebagainya. Itu harus kita jaga, bukan kita rusak. Ya. Ya. Contoh nomor 5, ayo. 9, kasih besar. Ya, perhatikan ya. Bangga memakai pakaian batik atau pakaian adat. Ya, setiap hari apa kalau kita di sekolah memakai batik? Kalian memakai batik hari apa? Rabu dan Kamis. Rabu dan Kamis. Hari Rabu dan Kamis. Itu pakaian batik yang kita gunakan ya kalau di sekolah ya. Kita harus bangga ya. Kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia ya. Karena ini sudah diakui atau ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1949. Dapat. Menggunakan pakaian adat bangga. Ya. Karena kita itu ya di negara kita ini ya memiliki berbagai keunikan ya. Berbagai keunikan baik dari segi bahasa ya, memiliki berbagai keunikan baik dari segi budaya, bahasa dan sebagainya ataupun suku. Berarti harus kita bangga dan harus kita lestarikan ya. Semoga ya yang menjadi tradisi kebiasaan baik dari segi budaya dan sebagainya di Indonesia ini bisa dipertahankan. Ada
Iya, sebelum dilanjut di situ ada pertanyaan. Ayo, yang mau bertanya silakan angkat tangan. Angkat tangan, ada pertanyaan atau bagaimana? Nah, yang belum paham boleh angkat tangan supaya kita lanjut di halaman berikutnya. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada coba perhatikan duduk sini ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semangat. Kita akan lanjut di halaman 85. Di situ ada uji kompetensi. Pilihlah jawaban yang paling benar. Ya, yang pertama, ibu kasih dulu yang pertama ya. Pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di situ ada opsinya ya. Ada opsi A, B, C, dan D. Silakan kalian pilih jawaban yang benar dari keempat opsi tersebut. A, pendidikan, B, teknik dan kondisi, C, pemuda, D, seluruh rakyat Indonesia. Siapakah yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia? Sekarang ya, kalian tidak usah tulis soal ya. Cukup kalian misalnya jawab nomor 1. Ya, misalnya ini saya kasih contoh ya. Misalnya yang benar itu adalah D, seluruh masyarakat Indonesia. Kalian langsung tulis apa bunyinya ya. Oke, ayo. Bisa teman-teman pilih ya. Begitu pula dengan nomor 2 seterusnya ya. Ibu kasih soal karena nomor 1 udah ibu beri contoh dan itu sudah ibu jawab. Nomor 2 sampai nomor 10 silakan kalian isi sendiri. Silakan akan bukunya. Kalian boleh isi sendiri ya. Iya, langsung ke nomor 1 misalnya yang benar A. Contoh begitulah nomor 1 D yang benar. Maka kalian tulisnya D. Ini opsinya. Ya. Apa pokoknya? Lihat jawabannya, bisa jawabannya ya ibu lupa. Lihat jawabannya mulai dari bab E, bab 4 ya. Apa bab 4 itu jawaban? Mulai dari bab 4. Mana bab 4 di halaman berapa itu? Ya, kalian bisa lihat mulai dari halaman 75 ya, sampai yang dijelaskan tadi sampai halaman 83. Boleh terbuka sampai halaman 84. Kalian bisa cari ya jawabannya mulai dari halaman 75 sampai
apa yang kita pelajari hari ini ya. Ya, sebelum Ibu tutup ya, tutup pelajaran ya, Ibu menyimpulkan dulu ya. Pembelajaran kita hari ini tentang apa tadi? Iya, apa yang kita belajar tadi? Bangsa apa? Iya, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia berarti ya kita sebagai orang atau masyarakat Indonesia harus bangga terhadap apa yang kita miliki seperti